Ini dia cara ngelawan Jushin secara agresif untuk Lunox ya. Kalau misalnya Jushin itu kan termasuk hero yang rusuh di mid lane. Ya kalau untuk laning pasti menangan Jushin biasanya. Tapi kalau untuk misalnya dia solo gitu ya, kita nge-clear solo-solo itu masih bisa menang dan kita Lunox sebenarnya nggak masalah. Cuma karena di sini dia pakainya support Florin, jadi kita otomatis lebih gampang. Dan karena di sini aku posisinya mabar sama tank, otomatis aku nge-clear juga lebih gampang karena kan aku dibantuin ya. Kadang itu kan kalian posisinya itu karena nggak dibantuin clear pertama, dan yang kedua itu mereka memang pakainya hero rusuh, contohnya Khalid, Hilda, dan masih banyak lagi ya. Jadi aslinya kalau kalian nge-clear ya 1 lawan 1 ya, darah kalian tuh gak bakalan yang sampai sekarat gitu loh kalau nge-clear sendiri aslinya. Karena Jushin itu ada damage-nya pas dia ngangkat doang. Nah kayak di sini tuh kayak kita damage balik, damage kita juga tembus. Karena kita sama-sama sekarat ya, jadi aku cari posisi dulu. Lihat itu Hayabusanya dia nggak dapet ya udah nggak apa-apa. Jushinnya sekarat kita flicker, nice banget. Jadi kayak gitu biasanya aku maju kalau untuk yang sekarat ya. Jadi kalau misalnya main Lunox itu kalian juga harus berani ngedamage ya. Itu udah ada kalkulasinya, aku tahu udah bakalan pasti mati. Kalau kalian udah main lama Lunox, kalian pasti udah tahu terbiasa damage-nya seberapa kalkulasinya ya. Di sini tuh aku ngambil ini supaya nggak susah nanti pas mau rotasi ya, ketutup ini kan. Terus kita lanjut clear lagi sampai level 4. Kalau misalnya aku belum level 4 tuh aku jarang rotasi ya, kecuali ada yang penting kayak di area jungle. Jadi di menit 2 ke bawah itu aku biasanya pentingin jungle. Setelah itu baru ke EXP ataupun MM. Tapi prioritas biasanya aku lebih ke MM. Nah, di sini tuh aku masih nungguin, aku ke boost lagi, nunggu sampai level 4 kita clear lagi. Cuman di sini kan aku sambilan kayak ngegeser map gitu kan. Aku nggak lihat ternyata ada YSS yang datang, jadinya aku telat mundur dan akhirnya aku nggak bisa lari dan mati. Tapi nggak masalah ya. Ya kadang emang aku bisa nggak lihat juga, namanya error ya, nggak apa-apa, kita masih bisa menangin, jadi santai aja. Di sini kita udah hidup, kita langsung aja lah naik awan ya. Kita lanjut clear lagi minion yang ada biar kita level 4 dulu. Terus kita lanjut ke arah turtle untuk digas. Jadi kalian nggak usah panik ya kalau kayak gitu, karena ya kadang emang bisa kejadian aja. Ini karena udah ada ungu kita langsung gas maju aja karena musuhnya udah ngeluarin skill juga kan. Kita kejar YSS. Tapi karena YSS jauh nggak bisa, nggak apa-apa, kita mundur dulu. Di sini ada lapu-lapunya, hati-hati kita pakai kuning. Ulti lapu-lapu lumayan sakit ya guys. Mundur aja, tinggalin dulu, tapi jauh headnya ketinggalan, jadi ya udah nggak apa-apa, it's okay. Di sini Moskovnya hoki banget kena ultinya, jadinya ya mau nggak mau aku nggak bisa lari dan akhirnya mati lagi. Nggak masalah ya, memang dia hoki. Jadi kita tungguin aja. Karena untuk di early itu sebenarnya untuk secara menang aja kalau damage ya. Karena mereka tuh hero DPS. Ini udah hidup, kita langsung aja ke arah YSS ya. Kita langsung ulti ungu aja karena YSS juga udah ulti tadi ya. Jadi gampang banget. Jadi aslinya kalau kalian lawan hyper assassin ya, kalau misalnya mereka udah ngeluarin skill itu, kalian gas langsung ulti ungu aja, itu bakalan langsung mati. Damage-nya tuh tembus banget. Kayak di sini juga kan bagus banget kita gas ya kan, karena ada Kufra juga. Dan kita lanjut lagi buat nge-clear ya. Aku suka ngambil ini yang di air ini. Kadang aku minta sama hypernya sesekali ya, karena mananya Lunox itu emang gampang habisnya. Tapi biasanya aku imbangin pakai recall aja, jadi santai aja. Di sini tank kita udah ke atas duluan buat ngebantuin MM. Kita nge-clear dulu baru nyusul ke sana. Dan di sini kan sebenarnya missing ya, nggak kelihatan YSS-nya. Ternyata pas di situ dia ulti dan kita langsung kuning aja karena aku udah tahu dia bakalan langsung ngekapal ke Lunox. Dan kita langsung gas damage aja, langsung pakai ulti ungu ya, karena mereka tuh udah tipis semua. Jadi Lunox itu sebagai hero damage, kalian juga harus berani untuk ngedamage ya guys. Jadi aku bisa gituin YSS tadi ngegocek ultinya itu berdasarkan pengalaman. Kalian perlu praktek sendiri, banyak ngulangin sampai kalian tahu sendiri. Karena itu kan aku ngepredik ya aslinya. Jadi kalau kalian mau kayak gitu ya pelajarin lah. Di sini tuh juga aku ngambil sambil plating tipis ya. Lihat Hayabusanya ngambil biru harusnya dapet ya, bagus. Dan tuh lapu-lapu kalau dia ulti, aku suka tuh kadang pakai ulti ungu juga bisa ya, kayak aku gocek ultinya. Dan ulti ungunya itu berlawanan arah ke kiri atau ke kanan. Jadi biasanya kan lapu-lapu yang ngepredik kita itu mundurnya itu pakai flicker ke belakang. Tapi kalau ini kan agak susah ya, tergantung player juga ya. Tapi aku biasanya kayak gitu dan works aja. Karena kan dia juga nggak bisa predik aku bakalan ke kiri atau ke kanan gitu. Jadi di sini kita udah selesai recall untuk mana sama darah, kita balik lagi buat nge-clear dulu ya. Kalau misalnya ada war kita baru war. Warnya ngikutin tank atau misalnya EXP yang buka.
Di sini karena MM-nya salah masuk ya, Moskov-nya ya kita gas aja sampai mati. Dan sebenarnya kita nggak usah takut sama Jusin ya. Di sini aku diangkat Jusin juga, ya udah nggak apa-apa. Kita maju aja pakai kuning ya. Gak usah takut, kuning kita juga sakit aslinya guys. Kalian lihat tuh, damage-nya tembus kan, YSS yang mati bagus banget. Kita mundur dulu ngambil darah dari minion ya, karena kita juga sekarat. Yang itu biar dulu Hayabusa kita nyusul. Tapi Hayabusanya ke stun kayaknya nggak bisa ya. Kita tinggal awas lapu-lapu, lihat lapu-lapunya pakai cara yang tadi, kita blinknya ke samping. Nah, dia juga flicker bagus banget ya, lapu-lapu udah flicker. Kita sambil cicil dia. Jadi kenapa aku pakai ungu untuk lapu-lapu ya, sambilan ngedamage dia tuh lumayan banget guys. Jadi kalau kalian mau Lunox kalian ada damage-nya, beranilah buat ngedamage dengan cara yang benar. Jadi ada timingnya. Kalau musuh udah ngeluarin skill yang ngestun, nge-CC, kalian gas aja, damage itu udah harusnya pasti menang sih. Karena ibaratnya kan kalian free hit gitu ya. Karena di sini juga CC-nya paling cuman di Jusin, lapu-lapu sama Florin, jadi ya lebih gampang lah. Paling mentok-mentok di ultinya ya, tinggal kalian perhatiin aja. Jadi di sini untuk Lunox sebenarnya gampang ya kalau kalian ikutin. Dan pertanyaan yang sering aku dapat, Kak, gak pakai Sky Pierce? Itu boleh dipakai, tapi itu nggak wajib. Itu tuh item opsional. Aku pribadi pakainya kadang-kadang aja. Kalau misalnya kalian pede bakalan snowball ya pakai aja. Karena Lunox itu kalau misalnya nggak snowball pakai Sky Pierce tuh rasanya kurang enak. Nanti damage kalian di mid game tuh masih kurang. Kalian harus bener-bener nunggu sampai udah agak late game baru berasa. Jadi itu kalau minusnya aku pakai Sky Pierce. Makanya aku kadang kayak jarang juga duluan Sky Pierce gitu ya. Dan aku suka pakai konsentrat di sini kalau kalian lihat. Tapi itu bukan item wajib, itu preferensi. Aku pakai karena ya itu pertama nambahin spell farm dan itu masuk ke penetrasinya Lunox juga. Jadi dia masuk di bagian pasifnya. Jadi kita lebih sustain. Karena kan aku mainnya agresif, suka maju-maju. Kalian lihat ini aja aku maju-maju ya dari tadi. Tapi aku maju-majunya tuh bener-bener ya sambil ngedamage, jangan sampai kalian tuh mati gitu. Karena kan kita punya ulti ungu dan kuning yang bisa bikin kita maju mundur. Ya ibaratnya tuh kuningnya juga bisa ngebebasin kita dari musuh-musuh yang ngestun, ngedamage kita gitu loh. Dan kalau kalian mau ikut pakai konsentrat, bagusannya itu dia digabung sama Divine. Karena kalau kalian gak pakai Divine cuma konsentrat, itu rasanya tuh kurang loh. Karena kalian gak dapet penetrasinya full, karena kan dia persenan. Kalau misalnya yang di konsentrat itu cuma 20%. Kalau misalnya kalian pakai ungu, kalau masuk di pasif ya penetrasinya cuma masuk setengah, 10%. Jadi kalau kalian mau efeknya lebih full, pas kalian pakai kuning, nge-healnya nambah banyak darah, itu kalian pakai Divine. Dari Divine kan dapat 40%. Jadi otomatis spell farm kalian tuh bisa naik sampai 40% sampai 50%. Gede banget kan? Makanya itu lebih sustain. Dan kalian udah dapet 20% penetrasi dari yang Divine-nya sendiri. Kalau misalnya kalian pakai skill kuning. Makanya aku suka pakai konsentrat, tapi itu nggak wajib ya. Karena Lunox itu sakitnya tuh kalau kalian pakai item penetrasi sama burst doang. Itemnya itu sebenarnya opsional. Sebenarnya lebih pentingnya itu lebih ke gameplay kalian. Tapi kalau kalian pengen tahu itu yang biasanya aku pakai. Karena kalau misalnya kalian mau pakai penetrasi, mau pakai burst, tapi kalau kaliannya sendiri gak berani buat ngedamage, percuma guys. Kalau kalian perhatikan videoku ya, itu rata-rata aku pakai skill ungu Lunox, skill kuning Lunox, bahkan semuanya rata-rata tuh buat damage, bahkan flicker aja aku pakai buat maju guys. Tapi itu kalian majunya jangan sembarangan maju ya. Maju itu ya kalian lihat-lihat lah musuhnya tuh udah ngeluarin skill semua, atau misalnya memang posisinya yang mereka udah nggak bisa lari. Jadi kalian nggak ngebuang skill sia-sia gitu loh. Ya, di sini kan Lord udah muncul lagi ya. Kita mau setup Lord. Aku lagi cari posisi ya. Karena kan YSS tadi nge-open map dari mid dia. Hati-hatilah kalian sama rumput mid itu pasti di kiri kanan. Nah itu kan udah muncul tuh. Nah yang duluan itu kan Kufranya. Jadi kita tinggal cari posisi buat gas. Karena Jusinnya yang maju, aku langsung gas Jusinnya aja ya. Kalian nggak perlu takut sama Jusin itu. Lunox gimana pun lawan Jusin menangnya Lunox. Jusin itu cuma nyebelin, tapi secara damage menangan Lunox guys. Karena Jusin itu hero-nya hero team fight. Kalau dia nggak punya tim yang ngebantuin, itu kurang. Pasti dia damage-nya tuh nanggung, karena dia perlu waktu lebih lama untuk ngasih damage daripada Lunox yang instant kill. Di sini aku mau gas lagi karena ulti aku udah mau ada dan tim kita udah dapet Lord kan. Tapi di sini jujur aja stunnya memang lumayan nyebelin ya, dan itu slow-nya kerasa banget. Dia pakai Ice Queen kan soalnya ternyata si Jusin itu. Di sini aku mau langsung flicker aja ke depan, pakai kuning ya guys. Kalian tenang aja karena di sini aku pakai konsentrat itu langsung penuh darahnya. Makanya itu kenapa aku suka, karena emang segede itu efek healnya gitu loh. Dan lihat tuh kari kita juga bagus banget.
Jadi kita dapat semuanya mati 3 lumayan ya. Tapi jus ini aku nggak bisa kejar lagi guys karena udah sekarat juga gak ada mana. Kita balik aja ya. Ini karena kita posisi dari awal udah menang banget ya. Jadi kan kita udah gampang nih. Apalagi kita juga dapat lord. Kenapa kita bisa dapat lord tuh segampang itu? Karena tadi tuh lapu-lapunya tuh mati. Karena tuh mereka kurang orang. Mereka tuh nggak punya yang badan. Mereka pakainya support. Dan aslinya tuh aku suka aja tuh ngemakanin ya hero-hero depan ya. Contoh kayak tank, fighter. Tapi kalian lihat kondisi ya karena barengan tim. Biasanya tuh aku prioritas itu lebih ke MM, ke hypernya dan juga ke magi-maginya. Tapi kalau misalnya kadang terlalu jauh ya nggak bisa, jangan kalian makan begitu, kalian makan depannya. Di sini juga aku salah maju ya sebenarnya, makanya aku mati. Itu kadang bisa kejadian. Jadi emang Lunox itu salah satu hero resiko tinggi. Tapi ya at least kalau misalnya kalian tahu kayak misalnya salah maju, ya minimal oh ya udah salah gitu kan. Nextnya kalian tuh jangan diikut lagi gitu. Karena kan kadang bisa juga nggak sengaja ya, human error juga. Jadi nggak cuman kalian yang bisa, kadang lupa, kadang salah-salah mindset, aku juga bisa. Cuma bedanya abis itu ya aku improve lagi gitu. Jadi kalian harus sadar juga oh salahnya di mana. Biasanya kalau untuk belajar Lunox tuh kayak gitu. Kalau untuk caraku, kalau misalnya kalian cocok boleh diikut. Ya kan siapa tahu kalian makin jago di situ ya. Karena biasanya sih kalau dari pengalaman aku kayak gitu ya. Di sini juga aku langsung maju aja lagi ya. Cuman di sini tuh aku mau cancel tapi nggak kepencet cancelnya, jadi kemaju gitu loh. Dan pas banget ISS dateng, aku kecepatan pencet kuning lagi kan. Jadinya di sini ya kita mati lagi. Tapi nggak apa-apa ya, lumayan karena kita juga dapet tukar hero. Jadi ya 2 tukar 3 lumayan ya guys. Cuman nextnya tuh kalian jangan ikutin kalau untuk yang salah-salahnya, karena kadang memang aku bisa juga yang salah maju. Ya meskipun jarang ya, lebih banyak yang bagusnya. Karena kan itu kan kadang bisa kejadian. Jadi buat kalian yang baru belajar, jadi nggak masalah kalau misalnya kalian mentok-mentok tuh main Lunox paling mati doang. Tapi kalau untuk bilang, kak kenapa aku nggak punya damage, kenapa kayak masih sering mati, salah ini tuh. Kalau damage sih mungkin kamu yang belum terbiasa aja buat ngebajuin damage-nya dan kamu gak tahu timingnya. Karena kan kita timingnya tuh kayak musuh udah ngeluarin skill, aku baru gas untuk majuin. Dan biasanya aku tahu kayak, oh ini bakalan pasti mati. Aslinya tuh Lunox itu hero-nya tuh enak. Kenapa aku gampang menangnya itu karena kita bisa nyulik siapapun guys. Karena dia tuh skillnya tuh bener-bener seinstan itu buat ngekill, apalagi di late game. Di sini kan kita udah mau lord lagi ya, aku pasti otomatis mau setup dong. Kalian lihat ini ya, SS-nya kan di sana udah ulti ya, kita langsung gas ulti flicker aja, lihat tuh. Damage-nya bener-bener seinstan itu meskipun dia udah di heal floorin ya guys. Tapi kalian dengan maju seperti itu kalian juga harus siapin mental buat majunya. Sama karena aku tahu aku punya ulti kuning, jadi aku nggak setakut itu. Apalagi mereka nggak ada hero seperti tank yang bisa tiba-tiba nge-CC kita atau nge-stun kita. Lumayan ya karena pada mati kan hypernya juga gak ada, kita jadi dapat free lord. Jadi enak banget ya di sini. Di sini kita juga sambilan nunggu lord keluar kan. Ini nge-clearnya aku sambilan nunggu juga aslinya. Karena kan nanti lordnya nggak tahu keluar di mana ya. Kayaknya sih bakalan di atas ya. Aku suka ngambilin ini nih. Aku mau ngambil lagi tapi kayaknya diambil Kari ya. Jadi nggak apa-apa lah. Kasih aja Karinya, late game sakit damage-nya guys. Di sini tuh kan udah keluar tuh di arah atas ya. Jadi kita tungguin yang di bawah kan udah dijalanin sama Hayabusa. Kita ambil biru ya, lumayan birunya biar kita nanti mananya nggak cepat habis. Sambilan kita nunggu skill lagi. Jadi sebenarnya di late game itu skillnya Lunox itu lumayan cepet ya, paling mentok 15 detik, enak ya. Di sini tuh kita mau maju lagi, tapi karena belum ada ungu, aku siapin kuning dulu. Lihat tanknya kan udah kasih sign. Nah tuh bagus banget dapat MM. Kita gas langsung ulti ungu kayak gitu guys, nice banget. Kita lanjut aja demikian ungu. Kalau misalnya nggak ke stun kita lanjut kuning. Nah kayak gitu biasanya aku mainnya guys. Terus ini kan udah pada mati semua tuh, dimakan Kari bagus banget ya, di execute dia semua. Terus kita tinggal siapin ungu lagi buat ngebunuh salah satu dari itu. Prioritas ya SS ya, biar mereka nggak bisa defense. Di sini kita ambil mid, bagus banget. Hayabusanya maju, ya SS ulti, nice banget. Kita gas maju, ya SS mati, kita satu lagi, bagus wipe out. Nah jadi kombonya gampang ya harusnya. Combo yang aku pakai itu biasanya tuh kalau kalian sering lihat itu yang aku pakai ulti ungu, spam skill 2 ungu, terus pakai skill 1 kuning dan ulti kuning. Dan itu juga yang aku pakai terakhir tadi. Jadi untuk lawan Jushin aslinya gampang, karena Jushin tuh gak bakal menang sama Lunox apalagi di late game. Damage Lunox tuh gak bakalan kalian kalah sama hero DPS. Kecuali Jushinnya tuh barengan sama tank yang rusuh, ada di kawanin timnya, ada hypernya atau siapapun lah. Kalau solo tuh kalian tetap menang guys. Selamat mencoba ya di rank.